Dulu orang Yahudi disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa hanya satu hari saja. Para penganut agama Nasrani, mereka juga dikenakan kewajiban ibadah yang sama. Ramadan Karim, Karim, Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para sahabat TV-mu yang Allah kasihi, tak terasa Ramadan telah menyapa kita lagi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kembali kepada kita semua sahabat-sahabat sekalian untuk menikmati suasana Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan mulia ini. Bicara tentang Ramadan, tentu saja kita tidak akan terlepas dari salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua ibadah saum sebagaimana ibadah ini telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Melihat ayat ini, kita menemukan sesuatu yang sangat luar biasa, sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kata kunci pada ayat itu, bahwa pertama Allah menyeru orang-orang yang beriman. Maka berbahagialah kita yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu kepada kita, sebuah kewajiban mulia, yaitu ibadah saum Ramadan. Mungkin kita bertanya, sejak kapan Ramadan itu atau ibadah saum itu diwajibkan kepada kita dan kepada umat manusia? Apakah hanya umat Nabi Muhammad saja yang terkena kewajiban ini? Ini yang akan kita coba uraikan pada kesempatan ini, supaya pengetahuan kita tentang saum Ramadan semakin baru dan semakin mendalam. Pertama, jika kita perhatikan ayat tadi, setelah Allah menyeru kita, orang-orang yang beriman, ditempatkan pada derajat panggilan yang sangat luar biasa. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi mereka yang tidak beriman, tidak Allah seru, tidak Allah ajak untuk melakukan ibadah saum Ramadan. Nah, di situ jelas kutiba 'alaikumusiyam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melakukan ibadah saum Ramadan. Apakah kita akan mengatakan, kenapa diwajibkan melakukan ibadah saum Ramadan? Bagaimana dengan orang-orang yang terdahulu? Kata Al-Qur'an, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau kalian orang-orang beriman, ketahuilah bahwa umat-umat sebelum kalian pun diberikan kewajiban yang sama berupa saum Ramadan. Kata-kata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya, seperti ibadah saum ini diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum kalian. Para mufasir mengatakan, siapa sebetulnya mereka itu? Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud umat sebelum kalian atau umat Nabi Muhammad, jadi yang dimaksud umat sebelum Nabi Muhammad adalah mereka yang menganut agama Yahudi dan Nasrani, di mana Allah Subhanahu wa taala dulu mewajibkan ibadah saum itu kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani dengan cara yang berbeda. Dulu orang Yahudi disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa hanya satu hari saja, dan mereka melaksanakannya dari mulai tenggelamnya matahari sampai ke tenggelam matahari pada hari berikutnya. Kemudian para pimpinan agama mereka, para ruhaniawan mereka menambah 4 hari menjadi 5 hari, dan terus berkembang dalam syariat mereka, tetapi
bukan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para penganut agama Nasrani, mereka juga dikenakan kewajiban ibadah yang sama dengan syariat yang tidak berbeda dengan agama Yahudi. Hanya saja pelaksanaannya para sahabat TVmu yang Allah muliakan juga agak berbeda. Sebab mereka merasa keberatan dengan cara berpuasa, kemudian mereka memilih waktu yang paling enak, musim yang paling enak. Jadi mereka menentukan ibadah dengan cara mereka sendiri. Sedangkan Al-Quran mewajibkan kita berpuasa itu adalah ayyamam ma'dudat, pada hari-hari tertentu, yaitu pada bulan Ramadan. Sekarang yang perlu kita pikirkan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa ke seluruh umat? Ada apa dengan ibadah puasa? Kenapa bangsa Yahudi atau penganut agama Yahudi, penganut agama Nasrani, dan kita penganut agama Islam diwajibkan melakukan sebuah ibadah, dan semuanya memiliki syariat yang beraneka ragam? Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan pelaksanaan ibadah puasa ini kalau dia tidak memiliki nilai yang mendalam di situ, tidak memiliki rahasia yang berarti di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwa dalam ibadah saum ada banyak rahasia yang harus kita gali, kita pahami, dan insya Allah akan kita gali pada kesempatan yang akan datang. Jaga kesehatan dan jaga iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم كريم